Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 17. Cerita dimulai. Terlihat burung itu langsung tersungkur ke atas tanah setelah peluru balista telah kembali menebus tubuhnya, yang mana membuat burung itu berteriak kesakitan untuk yang kesekian kalinya karena tubuhnya telah terluka parah. Terlihat semua orang yang menyaksikan kejadian itu sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Knock telah menampakkan kekuatan dan juga kejeniusannya kepada mereka semua. Benar saja, Knock pun telah menggunakan kekuatan pedang hitamnya, yang mana kekuatan kegelapan itu telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Lalu Knock berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan serangan kepada burung raksasa itu. Melihat dirinya yang terancam, burung itu pun mencoba untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi usahanya untuk melarikan diri berakhir dengan sia-sia karena pergerakan Knock yang begitu cepat telah mampu memotong salah satu dari kaki burung itu. Dari tatapan matanya, Knock sama sekali tidak akan membiarkan kesempatan satu-satunya ini akan hilang begitu saja apabila burung raksasa itu telah berhasil melarikan diri dari hadapannya. Lalu Knock pun mengerahkan semua energinya kepada pedang hitam yang ia gunakan. Dan pada saat itu juga Knock mengayunkan pedangnya kepada burung raksasa itu, sehingga membuat burung itu telah mati seketika setelah tubuhnya yang terbelah menjadi dua bagian. Setelah kematian Griffon, sang penguasa wilayah Ciders, dengan santainya Knock pun berdiri tepat di hadapan bangkai burung itu. Namun dari raut wajahnya, Knock merasakan kalau tubuhnya telah terkena efek samping dari skill menghentikan aliran waktu yang sudah ia gunakan. Akan tetapi, Knock tidak ingin menampakkan sisi kelemahannya kepada semua monster yang masih berdiri di hadapannya. Benar saja, semua monster yang melihat Knock telah berhasil membunuh monster terkuat di antara mereka semua. Mereka pun langsung berlari ketakutan karena mereka berpikir akan sangat mustahil untuk bisa mengalahkan orang yang sangat mengerikan itu. Setelah para monster telah pergi melarikan diri, semua orang yang ada di sana langsung bersorak karena Knock telah berhasil membunuh Griffon, sang penguasa wilayah Ciders. Knock pun hanya tersenyum. Ia begitu puas karena ia telah mendapatkan daya hidup sebanyak 60 hari dan sisa hidupnya saat ini telah meningkat sebanyak 179 hari. Lalu Knock kembali tersenyum saat semua orang yang ada di atas tembok begitu terharu karena desa mereka saat ini telah terselamatkan dari serbuan para monster yang telah mencoba untuk menyerang desa mereka. Di sisi yang lain, Green sangatlah terkejut dan di dalam hatinya ia berkata, "Dasar sialan, apakah ini memang nyata? Aku yakin kalau aku tidak bermimpi." Yang aku tahu kalau Griffon adalah monster yang memiliki level tertinggi dan juga dia seekor monster yang paling ditakuti pada wilayah ini. Namun entah kenapa monster sekuat itu sangat ketakutan dan panik ketika berhadapan hanya dengan seorang bocah. Setidaknya Knock harus setara dengan profesor akademi untuk melawan Griffon semudah itu. Apakah aku sungguh-sungguh harus mengakui kehebatannya? Tetapi aku tidak bisa memungkiri kalau aku memang harus mengakuinya. Knock von Renhever, apa yang ia tunjukkan selama ini di dalam kastil dan mengalahkan si kembar, ternyata itu memanglah benar. Dan ini mungkin saja akan membawa sebuah perubahan yang besar di antara para pewaris keluarga Renhever. Setelah kalut dengan pikirannya, Green pun mengatakan kalau dia harus membaca ulang situasinya. Dan tidak lama kemudian, Knock telah datang untuk menemui mereka semua setelah pertarungannya melawan para monster telah terselesaikan. Lalu Green berkata, "Aku akan bertanggung jawab atas mayat Griffon itu, tetapi tentu saja pembagian lootingnya harus sesuai dengan keputusanmu." Namun Knock hanya berdiam saja karena tujuan utamanya bukanlah looting itu. Selain bertambahnya durasi hidupnya, yang Knock inginkan adalah jantung yang dimiliki oleh Griffon.
Setelah kepergian saudaranya, sambil tersenyum Knock bergumam, "Ini sangatlah bagus karena yang aku lihat sepertinya dia sangat ketakutan ketika bertemu denganku." Kemudian Knock pun membuka Windows statusnya untuk memeriksa hadiah yang ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan kuis tersembunyi. Di dalam notifikasi itu bahwa jantung Griffon sang penguasa alam liar dapat digunakan untuk membuat elixir. Dari jantung itu dapat membuat elixir yang bisa mengubah stamina dan juga kelincahan semakin meningkat. Akan tetapi itu tergantung dari level sang alkemi. Bahkan dengan elixir yang diciptakan dari jantung monster itu, Knock bisa menentukan untuk menambah ataupun mengurangi statistik dan juga kelincahannya. Beberapa saat kemudian, sambil memperhatikan jantung itu, Elina berkata, "Seperti yang Anda katakan, ada sebuah kekuatan dengan atribut angin di dalam jantung ini. Jika kita menggunakannya dengan baik, maka kita akan bisa membuat elixir ataupun peralatan seperti sebuah rumor yang pernah kita dengar sebelumnya." Knock pun berkata, "Aku tidak punya banyak waktu karena aku ingin menggunakan jantung itu untuk membuat elixir. Jadi butuh berapa lama proses pembuatannya?" Elina mengatakan kalau proses pembuatannya tergantung dari situasinya, tetapi dengan peralatan yang aku punya itu akan siap dalam beberapa saat. Kemudian Knock berkata, "Selain membuat elixir, aku juga akan memberikan penawaran untuk kalian berdua. Aku ingin kalian berdua menjadi pelayan yang akan melayani keluarga Renhever." Sontak mereka berdua sangatlah terkejut dengan penawaran yang diberikan oleh Tuan Muda, karena penawaran itu sangatlah berlebihan untuk mereka terima. Mei berkata, "Apa yang Anda katakan? Kami hanyalah orang biasa yang hina. Jadi mana mungkin kami bisa bekerja kepada keluarga Anda yang sangat dihormati itu?" Knock pun berkata, "Status sosial tidaklah penting. Jika kalian bisa memenuhi apa yang aku inginkan, maka aku akan menggunakan kalian. Tentu saja kalian juga sangat bisa menggunakanku. Tetapi dengarkan aku baik-baik, aku sama sekali tidak akan membiarkan apabila seekor anjing menggigit tuannya." Di dalam hatinya Knock berkata, "Lagi pula untuk saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa memanfaatkan core monster dengan baik. Apalagi jantung ini adalah sebuah item yang sama sekali tidak pernah dilihat, karena ini didapatkan dengan mengalahkan bos tersembunyi yang seharusnya tidak dilawan. Item ini tidak bisa diciptakan tanpa adanya orang yang jenius. Itulah sebabnya aku membutuhkan mereka berdua." Sambil tersenyum Elina berkata, "Mana mungkin kami akan mengkhianati Anda karena Anda telah menyelamatkan nyawa kami. Jadi kami bersumpah selama kami bernyawa kami akan selalu mengikuti Anda." Knock hanya tersenyum sebab inilah jawaban yang ingin Knock dengar karena mereka berdua sudah ia targetkan sejak dari lama. Knock bergumam, "Aku telah berhasil mendapatkan dua karakter jenius yang bisa memuluskan langkahku untuk menjadi karakter Knock von Renhever yang sesungguhnya." Kemudian sebelum Knock pergi ia berkata, "Kita akan berangkat dalam 3 hari, jadi persiapkanlah diri kalian. Kalian bisa membuat elixir secara rahasia setelah kita sampai di rumah keluarga Renhever, dan aku tidak ingin satu orang pun yang tahu tentang tugas utama kalian." Beberapa saat kemudian, Knock dan juga Jitri telah berjalan melewati aliran pembuangan bawah tanah itu untuk kembali menuju ke penginapan. Namun tiba-tiba saja Jitri menghentikan langkah kakinya karena sejak dari tadi ada sesuatu yang berkecamuk di dalam pikirannya. Lalu Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, Anda sungguh berbeda dari rumor yang pernah saya dengar. Anda bukanlah orang yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Saya tahu setidaknya bagian itu tidaklah benar, tetapi apakah Anda bisa menjanjikan satu hal kepada saya? Tidak ada yang tahu apakah ini akan terjadi, tetapi ketika Anda menghadapi hari yang sulit, tolong beritahu saya. Meskipun saya hanyalah seorang pelayan, mungkin saja saya bisa membantu Anda. Jujur saja, saya tidak mengerti mengapa Anda sangat dibenci oleh banyak orang di dalam keluarga Anda." Dengan santainya Knock berkata, "Kau tidak usah khawatir, aku akan berjanji akan hal itu. Tetapi apakah kau akan tetap tinggal di sini? Jadi lebih baik kita pergi sekarang juga sebelum kita terkena demam."
Jitri pun hanya tersenyum meskipun tuannya bersikap dingin, akan tetapi dia merasakan kalau tuan muda memanglah orang yang sangat baik. Akan tetapi tiba-tiba saja wajah Jitri langsung berubah ketika mereka telah sampai pada penginapan tuan muda. Ternyata memang benar adanya, sesampainya di penginapan terlihat Kenok yang terserang demam akibat rasa lelah setelah ia bertarung melawan para monster. Jitri berkata, "Anda tidak usah khawatir, ini hanyalah demam biasa. Lagi pula saat ini Anda berada dalam masa pertumbuhan." Tepat di depan matanya terlihat beberapa notifikasi yang muncul. Di sana tertulis bahwa Kenok telah mendapatkan efek negatif rasa dingin level 2. Bahkan Kenok juga telah mendapatkan batuk kronis level 4. Beberapa hari kemudian mereka pun telah kembali dengan membawa hasil yang terbaik dari misi yang Kekaisaran berikan kepada mereka. Terlihat Rothwell begitu terkejut ketika melihat tuan muda yang membawa 2 orang asing untuk masuk ke dalam kastil Renhever. Rothwell pun bertanya apakah mereka adalah pelayan baru tuan muda. Terdengar semua orang yang ada di sana saling berbisik dengan kata-kata hinaan yang mereka lontarkan kepada Kenok. Apalagi setelah Kenok yang membawa 2 orang pelayan wanita ke dalam kediamannya. Mereka mengatakan kalau Kenok hanyalah sampah yang selalu menjadi beban di dalam keluarganya. Di dalam hatinya Kenok berkata, "Tidak peduli apa yang sudah aku lakukan, julukan sebagai seorang sampah yang tidak berguna telah melekat pada diriku." Dengan tatapan mata yang tajam Kenok berkata, "Ternyata kalian masih memiliki waktu untuk berbisik-bisik. Bukankah saat ini kalian harus bekerja?" Seketika itu juga mereka semua langsung berlari, meskipun itu hanyalah sebuah gertakan yang Kenok katakan kepada mereka. Kemudian Rothwell pun menghampiri Kenok yang masih berada di atas kudanya. Lalu Rothwell mengatakan kalau sang kepala keluarga telah memanggilnya secara pribadi karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan kepada Anda. Mendengar kalau ayahnya telah memanggilnya, Kenok bergumam, "Inilah saatnya, sesuai dengan apa yang aku prediksi." Beberapa saat kemudian, Kenok pun langsung menemui sang pemimpin yang telah menunggunya di dalam ruang kerjanya. Lalu Kenok pun langsung berlutut memberi hormat kepada ayahnya dan berkata, "Aku mendengar kalau ayah telah memanggilku, oleh sebab itu aku langsung menemui ayah." Dengan sorot matanya, Theo berkata, "Memang benar ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi tentu saja kau juga harus mengatakan sesuatu." Mendengar itu, Kenok pun mencoba memahami apa yang dikatakan oleh ayahnya. Lalu Theo melanjutkan kata-katanya, "Mempertahankan satu wilayah itu sangatlah luar biasa, tetapi aku juga telah mendengar peran pentingmu dalam pemberantasan para korupsi yang ada di wilayah Ciders. Bahkan kakakmu juga telah mengakui kemampuanmu dalam membasmi para monster yang ada di sana." Kenok pun begitu terkejut, ia bahkan bertanya kembali kepada ayahnya apakah benar kalau Green telah mengakui kemampuannya. Theo menyampaikan bahwa Green mengatakan kalau dia pergi tanpamu mungkin saja dia tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya di wilayah Ciders. Di dalam hatinya Kenok berkata, apakah ini adalah rencananya? Aku tidak menyangka kalau dia bisa berkata seperti itu kepada ayah. Lalu Theo mengambil sebuah gulungan dan ia kembali berkata, "Tetapi aku tidak memanggilmu hanya untuk membicarakan hal yang sepele seperti itu. Kau telah menyelesaikan sebuah tugas yang sepertinya sangat mustahil untuk diselesaikan dengan mengorbankan nama Renhever sebagai taruhannya. Jadi sebagai kepala keluarga, aku harus menepati janjiku dan Ciders saat ini telah menjadi milikmu." Benar saja, ternyata gulungan yang telah diberikan oleh Theo adalah surat resmi tentang hak milik sebuah wilayah yang sudah disetujui oleh Kekaisaran dan juga dirinya. Kenok pun tersenyum puas setelah melihat rencananya untuk menguasai wilayah Ciders telah berjalan dengan sangat sempurna. Seketika itu juga, Kenok pun langsung memberi hormat kepada ayahnya dan ia mengucapkan rasa terima kasihnya atas kemurahan hati yang ayah berikan kepadanya. Namun Theo tidak merespon apa yang diucapkan oleh anaknya. Dari raut wajahnya, sepertinya Theo sedang memikirkan sesuatu.
Knock berpikir dari ekspresi wajahnya, apakah ada sesuatu yang ingin ia katakan kepadaku? Benar saja, Theo pun berkata, "Wahai anakku, Knock von Renhever, anak terakhir dari garis keturunan Renhever, aku bertanya kepadamu, apakah kau tertarik untuk menjadi pemimpin selanjutnya di keluarga ini?" Sontak Knock pun sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau ayahnya mengatakan hal yang begitu berat kepadanya. Apa yang terjadi? Mengapa ayah tiba-tiba saja mengatakan hal yang seperti itu? Apakah ini sebuah jebakan yang memang sengaja untuk menjebakku? Seketika itu juga suasana di dalam ruangan itu terasa menjadi sangat sunyi karena Knock yang sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun. Di sisi yang lain, Rothwell berkata, "Wahai sang pemimpin, bukankah pertanyaan itu bisa memberikan beban kepada putra termuda Anda? Apakah Anda tidak tahu nilai dan juga harga diri kepala keluarga Renhever yang sebenarnya?" Dengan nada yang tegas, Theo berkata, "Aku tidak peduli akan hal itu. Yang aku inginkan kalau Knock harus menjawabnya sekarang juga." Knock berkata, "Aku minta maaf kepada Anda, tetapi aku sama sekali tidak ada keinginan untuk menjadi kepala keluarga yang selanjutnya. Tepatnya, aku masih belum yakin kalau aku memiliki kemampuan untuk memimpin keluarga ini. Lagi pula, kakak tertuaku yang paling pantas untuk melakukannya." Mendengar apa yang dikatakan oleh putranya, Theo pun berkata, "Bukan kau yang memutuskannya siapa yang pantas menjadi kepala keluarga. Jadi jawab saja apa yang aku pertanyakan." Knock kembali berkata, "Aku sama sekali tidak menginginkan posisi itu karena ada begitu banyak beban yang membuatku menjadi takut." Saat mendengar Theo yang mengatakan, "Kau telah terlahir sebagai anakku dan kau merasa takut dengan posisi ini, lantas apa yang kau pikirkan?" Dengan tegasnya Knock berkata, "Aku tahu kalau aku adalah anak Anda, tetapi tidak ada alasan untuk tidak takut dengan posisi itu." Mendengar jawaban anaknya, Theo hanya terdiam. Meskipun itu hanyalah jawaban simpel, akan tetapi apa yang diucapkan oleh anaknya memiliki arti yang sangat dalam. Lalu setelah menarik nafas panjang, Theo berkata, "Jika itu keputusanmu, maka aku akan menghargainya. Tetapi apakah kau mengerti bahwa talenta yang luar biasa sama sekali tidak bisa disembunyikan? Artinya itu akan terus menguji rapuhnya keberadaan manusia." Sambil memberi hormat, Knock berkata, "Aku sangat berterima kasih atas pengertian Anda, dan juga aku akan selalu mengingat apa yang sudah Anda sampaikan kepadaku." Kemudian Theo berkata, "Cukup sampai di sini pembicaraan kita. Sekarang kau pergilah karena perjalanan yang kau tempuh pastinya akan sulit." Beberapa saat kemudian, Jitri pun bertanya kepada tuan muda apakah dia telah ditegur oleh sang pemimpin atas kejadian yang terjadi pada wilayah Ciders. Dengan santainya Knock berkata, "Kau tidak usah khawatir. Jika aku tidak menyukainya, maka aku hanya perlu mengatakan tidak kepada mereka." Lalu Knock pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Jitri karena Jitri sudah memberikan yang terbaik kepada Mai dan juga Elina. Jitri berkata, "Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya karena memang sudah sewajarnya seorang pelayan melakukan hal yang seperti itu seperti yang Anda perintahkan." Knock pun menanggapinya dengan mengatakan, "Andai saja dunia memiliki banyak hal yang natural, maka tidak akan ada yang namanya kebencian, iri hati, dan juga perkelahian. Jitri, kau sudah bekerja dengan sangat baik di dalam keluarga ini." Setelah mendapatkan pujian dari tuan muda, Jitri pun langsung memberi hormat kepada Knock karena meskipun dia hanyalah seorang pelayan, akan tetapi ia merasa kalau dirinya sangat dihargai oleh tuannya. Di dalam hatinya Knock berkata, "Jadi apakah ini permulaan yang sebenarnya? Akademi Elidian adalah akademi yang terbaik bagi seorang kesatria dan juga para penyihir di kekaisaran ini. Oleh sebab itu, setelah aku masuk ke dalam sana, aku harus menjadi yang terbaik." Di tempat yang berbeda, Theo berkata, "Sangat sulit untuk berbicara dengan putra bungsuku. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya." Mendengar itu, Rothwell berkata, "Mungkin ini terlalu dini untuk tuan muda. Jika saja dia bisa memahami betapa pentingnya posisi sebagai sang pemimpin, mungkin dia akan menjawabnya dengan kata-kata yang berbeda."
Theo pun menampiknya dengan mengatakan, "Kau salah, mata itu adalah mata seseorang yang sudah membuat keputusan dan hanya menunggu waktu untuk melakukan sebuah tindakan. Dia takut pada sesuatu, akan tetapi bagi Knock yang ia takutkan bukanlah posisi ini ataupun aku. Sebuah ketakutan yang lebih mendasar, seperti menatap ke dasar jurang yang paling dalam." Kemudian Theo berpikir, apakah itu kematian? Dia takut akan kematian, tetapi entah kenapa. Rothwell berkata, "Saya ragu untuk menyarankan hal ini kepada Anda. Mungkin saja kejadian dengan wanita itu sangat mempengaruhi mental tuan muda." Sambil tertawa Theo berkata, "Mungkin memang benar adanya. Bisa jadi Knock sangat membenciku atas kejadian itu. Bagaimanapun aku hanyalah seorang pria yang menyedihkan, yang bahkan tidak bisa melindungi istrinya sendiri." Lalu Rothwell kembali berkata, "Wahai sang pemimpin, sepertinya putra sulung Anda telah memulai pergerakan, tetapi kali ini pergerakannya jauh lebih serius." Mendengar kabar tentang Garen, putra tertuanya, Theo pun teringat akan masa lalunya ketika Theo bertarung melawan para monster yang menyerang wilayahnya. Entah kenapa pikirannya tertuju kepada Garen yang mengatakan, "Wahai ayah, lebih baik kau menyerah saja dan terimalah kekuatan dari seorang Duk." Di tempat yang berbeda, terlihat seseorang yang berambut merah dan juga wajah yang tertutup sedang memperhatikan sebuah leontin yang ada di tangannya. Di dalam leontin itu, ia melihat beberapa buah gambar yang menampakkan kalau Knock telah bertarung melawan Griffon dan berhasil membunuhnya. Di sampingnya, seorang lelaki tua yang berlutut kepadanya. Ia berkata, "Akhirnya keluarga Renhever telah memulai pergerakannya. Aku telah mendengar bahwa mereka sudah menguasai seluruh wilayah Cider setelah membunuh monster sang penguasa wilayah itu. Bahkan mereka telah menyerahkan wilayah itu kepada putra bungsunya yang dikenal sebagai sampah di dalam keluarga Renhever." Mendengar kabar itu, ia pun meminta kepada Pak Tua untuk menyiapkan semua pasukannya dan ia berkata, "Mereka telah mengambil sesuatu yang sangat berharga dariku dan sekarang aku tidak memiliki apapun lagi." Mendapatkan perintah dari tuannya, mau tidak mau Pak Tua itu harus menyiapkan semua pasukannya untuk menyerang wilayah Ciders dengan secepat mungkin. Akan tetapi di balik wajah Pak Tua itu ada sebuah rahasia yang sudah ia rencanakan di balik tuannya, sehingga membuatnya menjadi sangat bersemangat. Kemudian di sampingnya datanglah seorang bocil perempuan yang menatapnya dengan tatapan mata yang kosong tanpa sepatah kata pun. Lalu Pak Tua itu berkata, "Tinggal sedikit lagi, hari di mana kerajaan ini akan jatuh ke tanganku sudah dekat. Dan apabila aku sudah menguasai kerajaan ini dan menyingkirkan orang yang angkuh itu, maka itulah hari di mana dia akan terbangun." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.